Alhamdulillah pada sore hari ini saya saat ini sedang bersama Hayatus Sakinah. Ya. Namanya indah. Amin. Bagus. Insya Allah masa depannya indah ya. Amin. Seindah mata istri saya. Masya Allah. Oke. Terus alhamdulillah saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas sudah berkenan hadir di podcast saya. Jadi ini adalah selamat datang di podcast saya, terus podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Atus tadi saya itu sempat baca sepinya Atus. Dan setelah saya langsung bertemu dengan Atus itu subhanallah luar biasa. Kalau bisa dibilang, dan mohon maaf, kecil-kecil sampai rawit ya. Iya, alhamdulillah. Bukan saya aja yang mengatur. Iya, memang sering begituin. Sering ya? Iya. Oke, terus. Nah, saya baca tadi sepinya Atus luar biasa, melebihi sisi saya. Jangan gitu Pak, halus Karena ya. saya malas tulisnya. Dari saya tuh kalau bikin CV itu Atus malas aku. Nah, terus kita akan membahas forum di Atus. Ya. Belajar, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Tapi sebelum itu Atus silakan memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Bibir Manis Atus. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatus Sakinah. Sebenarnya setelah semenjak saya kuliah itu Pak banyak nama panggilan. Kalau di kampus di sini ada yang bilang Haya, ada yang bilang Yatus. Tapi memang untuk di rumah sendiri Hayatus memang sering dipanggil Hayatus. Ada juga Ina gitu, banyak sekali. Tapi alhamdulillah itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Oh ya, Hayatus sendiri dari program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di Universitas Trunojoyo Madura. Alhamdulillah untuk saat ini saya sedang menjalankan semester 6. Insya Allah sedang ambil program magang. Itu kan kurang lebihnya Pak. Siap. Hayatus Sakinah, dipanggilnya antara Hayat Atus Sakinah. Iya. Berarti belum ada yang ambil saya. Belum. OTW. Jangan. Jangan dulu malah. Jangan dulu deh. Memang gak suka dipanggil saya gitu ya. Ya, mungkin Nanti masih kan belum ingin. Ya. Tapi pernah ada. Pernah ada ya. Dan ternyata memang normal lah. Normal. Saya kemarin baca buku psikologi bahwasanya cewek wanita perempuan yang pengen tampil cantik, indah, wangi itu normal dan dia tidak mengalami dekadensi psikis namanya. Gitu ya, masih normal ya Mas? Ya, sedikit. Karena memang gimana ya Pak ya, kalau misalnya membicarakan tentang perasaan, hampir mungkin ya tidak semuanya, pasti adalah satu dari beberapa orang yang memang belum pacaran sama sekali. Ada Teman saya ada. Pernah? Belum pernah sama sekali pacaran. Dari SD SMP Iya, belum. Saya kurang tahu itu Pak kenapa. Cuma memang kalau saya pribadi memang pernah memiliki hubungan dengan seseorang, tapi untuk saat ini belum. Ya, sudah selesai kemarin. Selesai. Barusan 3 tahun. 3 tahun. Maksudnya udah selesainya? Selesai hubungannya itu sudah 3 tahun. Langsung 3 tahun. Iya, sudah selesai. Terus putus. Lama berarti ya sakit. Ya, kalau membicarakan tentang sakit, iyalah, namanya juga perasaan yang udah bayangkan Pak itu udah 3 tahun. Kenangan pahit manisnya itu kan pasti susah. Sebenarnya yang paling susah itu merupakan kenangannya. Merupakan kenangannya. Iya. Tapi saya itu selalu berpikir bahwasanya itu hal-hal yang selalu terjadi kepada diri kita itu tidak akan selalu hal-hal yang buruk saja. Tapi meskipun kadang itu pahit, pasti ada hikmahnya di dunia. Jadi memang kalau membicarakan sakit, ya pasti sakit, apalagi mengenai perasaan. Tapi saya tidak suka yang berlarut-larut seperti itu. Gitu. Ya. Siap Atus. Mungkin lebih tepatnya Atus tadi berkata bahwasanya segala sesuatu yang daripada diri kita adalah tidak hanya baik saja, ada buruknya juga. Lebih tepatnya kalau orang yang sudah belajar
filsafat tasawuf itu nggak ada. Yang datang pada diri kita adalah kebaikan. Hanya persepsi kita aja. Iya. Benar atau siapa? Kalau pendapat saya. Oke. Terus saya pengen spill nih. Riwayat pendidikannya terus SMP SMA di mana? Alhamdulillah untuk SMP dengan SMA-nya juga itu masih di Tanjung Bumi. Iya, untuk SMP-nya itu SMP Negeri 1 Tanjung Bumi dan untuk SMA-nya itu SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Lokal aja. Lokal. Karena memang kalau rumahnya Hayatus itu lumayan, meskipun di Tanjung Bumi itu Tanjung Bumi yang sangat rendah, itu lumayan jauh dari jarak sekolah gitu. Kalau bisa dibilang kalau di Bangkalan Kota ya, itu untuk ada di Bangkalan yang bagian desa itu. Jadi aksesnya itu sedikit jauh, apalagi dengan yang meskipun bisa dibilang lokal ya Pak ya, kesempatannya itu untuk sekolah di sekolah negeri, baik SMP maupun SMA itu sudah sangat pencapaian sangat luar biasa untuk itu. Karena memang apalagi di lingkungan rumahnya itu lebih ke swasta ataupun mondok, kalau nggak mondok nikah muda. Iya, itu masih ada sampai sekarang. Terus kamu nikah muda? Janganlah Pak. Itu Hayatus masih ingin mencari pengalaman dan ingin mengenyam pendidikan yang lebih itu. Kenapa? Mengenyam pendidikan? Karena pertama, untuk sebenarnya Hayatus tidak mengklaim semua orang yang menikah muda itu yang kayak gurunya saja. Karena memang ada salah satu familinya Hayatus yang itu sudah dijodohkan pas SMP kelas 2. Tapi kalau sekolah itu SMP kelas 2 Pak. Tapi itu belum nggak sekolah, berhenti di SD. Nah di situ kebetulan satu famili dengan saya, beliau itu dijodohkan. Tetapi alhamdulillah jodohnya itu bisa dibilang meskipun terpaut dengan umur yang sedikit jauh, alhamdulillah bertanggung jawab seperti itu. Jadi anggaplah untuk kehidupan famili saya ini bisa dibilang bisa lah gitu. Tapi memang ada beberapa teman Hayatus, teman SD-nya itu, dan bahkan kalau di rumah Hayatus itu teman SD-nya Hayatus itu rata-rata sudah menikah dan punya anak semua, ada yang 2 gitu. Jadi jangan suaminya, anaknya loh. Iya. Kalau suaminya berapa ini? Iya, itu anaknya sudah 2. Nah di situ yang bisa dibilang ada yang bahkan gagal setelah menikah 1 atau 2 tahun itu gagal gitu. Situ Hayatus berpikir yang awalnya itu sebenarnya untuk melakukan suatu perubahan, kalau menurut Hayatus pribadi kan tidak bisa langsung mencakup besar gitu. Jadi di situ Hayatus kayak bertekad awalnya kan Hayatus itu disuruh mondok. Ya Hayatus disuruh mondok karena memang notabene kalau di desa-desa itu kan mondok. Tapi di situ adalah sama juga sama Hayatus itu bilang ke orang tua Hayatus bilang nih, anakmu loh jangan disekolahin di sekolah negeri. Kalau anak kamu sekolah di sekolah negeri, kalau nggak hamil ya meleng gitu. Istilah baru itu meleng, nakal gitu. Iya. Nah di situ tuh ibu Hayatus itu kan orangnya itu baperan, maksudnya apa-apa pasti selalu pikiran. Jadi beliau cerita ke Hayatus. Nah di situ tuh Hayatus malah memiliki niat yang seperti ini Pak. Gini, saya juga bisa menjelaskan terhadap Ibu Hayatus bahwa sebenarnya orang yang mondok itu tidak semuanya itu selalu lurus, baik, dan orang-orang yang sekolah di umum itu tidak selamanya itu buruk gitu Pak. Jadi di situ Hayatus bertekad untuk kayak jadi mungkin Hayatus di sini nggak mau mondok sekarang Bu, tapi Hayatus ingin melanjutkan sekolah negeri dengan alasan Hayatus ingin membuktikan omongan orang tersebut kalau saya sekolah di negeri tidak akan terrealisasi orang-orang yang ngomong seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak sampai sekarang SMP, SMA hingga kuliah alhamdulillah semoga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Ya. Bisa alhamdulillah itu di situ benar-benar membuktikan kalau misalkan teman-teman atau orang-orang yang sekolah negeri itu tidak semuanya meleleh, tidak semuanya itu nakal, tidak semuanya itu hamil di luar nikah. Karena memang dulu itu di SMP bahkan di SMA itu sempat di desa saya itu ada yang hamil gitu. Jadi isu-isu yang seperti itu tuh malah disamaratakan gitu.
Jadi di situ tuh Hayatus mulai berpikir, kenapa ya orang-orang yang melakukan kesalahan itu hanya satu dianggaplah ada 1000 kebaikan, tetapi ada satu kejelekan, itu yang dilihat saja itu malah satu kejelekan saja gitu. Jadi alhamdulillah di situ kepada orang tua Hayatus saya bisa membuktikan bahwa sekolah negeri itu tidak menjamin orang itu nakal. Itu sih Pak, kalau menurut Hayatus pribadi. Lalu Hayatus kenapa pilih TM? Ya, mengenai perjalanan Hayatus kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, sebenarnya Hayatus itu awalnya tidak mau kuliah. Tidak mau kuliah? Ya, enggak, bekerja. Karena memang Hayatus dari golongan keluarga yang menengah ke bawah. Memang di situ pada saat itu Hayatus punya adik cowok, karena Hayatus kebetulan anak pertama. Di situ Hayatus berpikir tidak mungkin berusaha menjelaskan kepada orang tua. Awalnya itu Hayatus tidak mau kuliah, tapi di situ ada dorongan dari keluarga yang mana di situ ibu bapak Hayatus itu bilang, nah kalau kamu ingin kuliah, kalau itu rezekimu silahkan diperjuangkan. Tetapi kalau kamu tidak ingin kuliah, meskipun bapak ibu itu ingin memperjuangkan kamu, itu tidak akan berjalan semestinya dengan itu. Karena dalam suatu keinginan itu, kalau kamu berjuang sendirian tanpa doa orang tua, itu kamu akan percuma. Tetapi sebaliknya, kalau hanya ibu sama bapak saja yang menginginkan kamu kuliah, tetapi kamu itu tidak mau belajar di situ, kamu kan tidak akan menikmati hal itu. Jadi alhamdulillah di situ memang Hayatus setelah mendengar apa yang disampaikan sama orang tuanya Hayatus, dan juga di situ Hayatus mendapat dukungan juga dari, kebetulan juga kemarin kan Hayatus dekat dengan kepala sekolah SMA, kebetulan juga itu sangat baik luar biasa, hingga Hayatus kuliah itu membantu sekali ketika Hayatus pendaftaran kuliah. Jadi itu Hayatus daftar kuliah, orang tua Hayatus tidak tahu Pak. Hayatus daftar kuliah iseng daftar sama PTN, jalur nilai lah seperti itu rapor. Tiba-tiba dari SMA-nya Hayatus itu kurang lebih 50 orang yang daftar senam PTN jalur rapor. Berbagai kampus. Dan yang keterima di jalur itu hanya 12 sampai 13 orang. Termasuk Hayatus. Ketika pengumuman senam PTN, Hayatus itu teman-teman yang lain keterima itu bahagia, tetapi di situ posisinya Hayatus itu kaget dan khawatir Pak, karena memang di situ Hayatus belum koordinasi atau belum ngobrol sama orang tua kalau mau kuliah gitu. Nah di situ Hayatus berpikir gimana ya, karena juga Hayatus pas waktu itu kan mindsetnya kuliah itu mengeluarkan biaya yang sangat besar, entah itu biaya makan atau biaya hidup dan segala macam, itu mengeluarkan biaya seperti itu. Apalagi yang masih umur SMA ya Pak, belum lagi seperti itu. Jadi di situ Hayatus berpikir resah, gimana cara mengungkapkan atau berbicara kepada orang tua. Hayatus merasa. Nah setelah itu Hayatus ketemu sama guru BK di SMA. Terus Hayatus bilang, anggaplah Hayatus ragu di situ untuk mengambil PTN. Terus Hayatus bilang gini, kalau termasuk orang yang tidak bersyukur, karena 50 temanmu loh untuk berusaha untuk mendapatkan posisimu yang sekarang itu sangat mati-matian berdoa, terutama diri sendiri dan orang tua. Masa kamu yang mendapatkan malah menyia-nyiakan seperti itu. Jadi setelah itu Hayatus ngurus daftar ulangnya seperti perlu berkas-berkas itu Hayatus benar-benar mempersiapkan sendirian. Setelah itu Hayatus daftar beasiswa. Iya, alhamdulillah juga keterima. Dan Hayatus juga bilang kepada orang tua kalau Hayatus mau kuliah. Di situ orang tua Hayatus bilang perlu biaya berapa, dan alhamdulillah di situ tidak terlalu biaya sama sekali. Dan alhamdulillah orang tuanya Hayatus sangat bahagia, bangga juga, karena memang bisa dibilang perjuangannya itu kalau Hayatus pribadi dan orang tua itu sangat jatuh bangun untuk mendapatkan kesempatan dan bisa berkuliah di Universitas Trunojoyo Madura ini.
luar biasa atas perjuangannya atas. Alhamdulillah. Berarti pas atas menyampaikan ke orang tua itu atas seperti belum bahagia. Iya. Itu siapa? Bapak ibu. Oh, Iya. ada yang atas nanti Pak? Itu lagi ngaji kemarin. Iya. Habis ngaji ini belum? Iya, maksud kan itu masih kecil juga. Masih SD kelas 1. Kamu bapak ibu perlu kan? Iya. Dan lihat habis gitu. Oke. Terus lalu kenapa kamu pilih ilmu komunikasi? Iya. Sebenarnya Hafiz kemarin itu ada dua pilihan kan untuk kesempatan pas akademi Hafiz itu ada dua. Yang pertama itu ilmu komunikasi dan yang kedua itu IPA pendidikan. Tapi alhamdulillah yang terima itu di ilmu komunikasi. Karena menurut Hafiz itu di ilmu komunikasi itu kan Hafiz juga sempat sharing mengenai apa aja sih yang ada di program studi ilmu komunikasi mulai dari mata Sama siapa kuliahnya. saya? Kebetulan ada kakak tingkat ya, di Tanjung Bumi juga. Ada fotografi, ada produksi film, ada juga mais. Di situ memang saya sangat suka sekali tentang fotografi dan juga produksi film. Saya itu sangat suka dengan ilmu multimedia seperti itu. Sudah. Editing video juga sudah. Nggak percaya kalau belum editing video saya. Tapi saya itu lebih suka ke fotografi. Fotografi. Iya. Ya. Punya kamera LDR. Desa Oh, sekarang. desa. Iya. Alhamdulillah punya. Punya tuh. Alhamdulillah. Bukan di bagus. Tahu itu kamu bagus. Gak bilang. Ada. Alhamdulillah ya terus karena kemarin semester 3 apa 4 gitu kan kebetulan ada mata kuliah fotografi. Di situ memang memerlukan. Oh besok sih udah. Besok mau ke tempat makan. Sabtu pulang. Iya. Jadi kan bisa dibawa sama kamu terus? Insya Allah ya terus kesini lagi Senin depan. Senang terus. Karena sekaligus juga awal Senang ya. Saya ada podcast lagi terus. Siap. Oh jadi itu ya terus ya. Ya. Kalau kamera LDR terus. Iya. Besok ya. Saya nanti Siap. share terus ya. Siap. Kamu kok bisa beli kamera itu terus mahal terus? Saya aja nggak mampu terus. Kebutuhan memang. Kebetulan. Iya, kebetulan. Jadi anak kamu tuh kebanyakan punya kamera itu. Iya, kebanyakan karena itu bisa itu apa namanya memang hanya diperlukan 1 semester, tapi ada yang itu disewakan setiap itu keadaan tingkat. Oh, Bisa bisa. cuma juga. Cuma juga ya. Iya. Luar biasa terus. Keren terus ya. Doakan anak saya kayak aku saya Amin. bakat terus ya. Dari tanah. Amin. Semoga ada sesuai dengan. Aku sini kalau bisa bersenandung nyanyi ini suaranya keren banget. Ada serak-seraknya gitu loh. Iya. Ini dulu pernah loh Pak saya bilang ini suaramu dibuat-buat ya, bilang gitu. Kamu batuk ya? Kamu lagi sakit tenggorokan. Padahal memang aslinya seperti ini. Iya. Keren terus kalau kamu belajar vokal terus. Tapi saya tidak terlalu basic di vokal. Bisa ya. Iya. Nari. Iya, nari. Dan sempat nari. Nari. Dulu nari sama. Dari TK. Dari TK mana? Masih bisa sekarang. Hah? Masih bisa. Masih bisa, tapi jangan disuruh praktekkan ya Pak. Kenapa ya? Oke, terus kita lanjut ke ini selempang. Ya, oke. Apa yang kamu rasakan terus saat pertama kali ya apa sih bahasa menyematkan ya, disematkan selempang ini ya? Hal yang pertama terbesit di pikiran Hafiz itu ketika mendapatkan selempang ini adalah sangat di luar ekspektasinya Hafiz Pak. Karena memang Hafiz dulu untuk mendaftar di Duta Budaya ini ya itu delegasi dari himpunan ya dari HIP. Karena memang basicnya sebenarnya Hafiz itu tidak sekali sekarang. Oh gitu. Iya. Tapi karena memang setelah Hafiz masuk di atau jadi salah satu Duta Budaya Fisik 2021, benar apa yang sering dibilang sama Mbak Niken atau senior-senior yang kelasnya itu
meskipun sekarang ini kamu tidak seperti ini, tapi kamu ini dituntut untuk sefeminim mungkin sebenarnya. Mungkin bawaan kayak sudah terbiasa, dibiasakan menjadi terbiasa. Karena memang banyak hal yang harus pelajari setelah berada dan pertama kali mendapatkan selempang ini, berumur kayak masa nih Hayatus gitu. Tapi alhamdulillah Hayatus diberikan kesempatan untuk diberikan gelar Duta Budaya Fisik 2021. Itu merupakan sangat di luar ekspektasi Hayatus. Jadi memang daftar ini itu dorongan dari HMP, bukan dari kemauan sendiri. Iya. Dan juga di situ diselingi oleh Hayatus ingin mencoba hal-hal baru. Juga hal baru. Iya. Tapi bukan pasangan baru ya Pak. Pasangan baru. Kalau udah ada ya udah gitu. Oh gitu. Iya. Setia kamu. Setia. Setia Pak Hayatus. Baju ya pakai yang lama aja, yang baru gitu. Baju kalau baju nggak apa-apa, baru banyak yang baru nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau pasangan Pasangan ya. iya. Terus apa yang kamu tampilkan pada saat ini terus? Untuk pas Hayatus penampilan bakat ketika pemilihan Duta Budaya Fisik 2021, Hayatus menampilkan tari daerah. Tari daerah. Iya. Di mana di situ Hayatus menampilkan sebuah tari yang dalam tari tersebut itu menjelaskan tentang asal muasal tari Tasik Malajeng atau Tasik Malaya. Tasik Malaya. Tasik Malajeng, iya. Kamu orang Madura kok bahasa Tasik Malaya terus? Itu Tasik Malajeng sebenarnya. Tasik Malaya. Tasik Malaya Jawa Barat. Iya. Tapi itu memang ada salah satu desain yang memang itu namanya Tasik Malajeng. Iya. Bukan tari Madura, beda. Beda. Tapi itu dikonsep dengan kemarin itu kolaborasi sama, sebenarnya itu salah satu tarian yang diciptakan dulu sama guru tarinya Hayatus di SMA, ditampilkan di suatu pentas seperti itu. Jadi itu mengisahkan tentang asal muasalnya tari itu ada gitu. Batik, maksudnya motif batiknya. Karena memang itu ada salah satu kisahnya seperti itu Pak. Terus semester 6 itu magang semua? Sebenarnya enggak, ada magang, ada KNT. Ini kan magang kan ini kan? Ini kan kurang tahu kayaknya skripsinya. Iya. Nah, ini kan belum podcast sama saya. Apa ini kan? Iya. Orang mana deh? Orang Pamekasan, iya Pamekasan. Udah di sini belum ya? Kayaknya belum. 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 Ya, WA deh. Oke. Terus kita ke 4B nih, belajar terus. B yang pertama. Menurut Atus ya, saat ini tantangan untuk mahasiswa sekarang dalam sistem pembelajaran itu bagaimana? Tantangannya apa dalam belajar untuk selama menjadi mahasiswa itu? Iya. Mengenai tantangan atau hal yang menjadi nilai atau hal yang baru, terutama untuk mahasiswa. Kalau dari Hayatus sendiri itu karena memang Hayatus itu merupakan angkatan 2020 ya, angkatan COVID, iya corona. Jadi yang menjadi tantangan pertama itu peralihan. Iya, yang memang yang awalnya ini kita sistemnya itu offline, bisa dibilang kaget dialihkan menjadi sistem online, di mana di situ kita dipaksa yang tidak paham harus paham tentang beberapa fitur media online seperti beberapa hal kayak Google Classroom, Google Meet, Zoom. Itu memang perlu setiap orang kan pasti memiliki kapasitas sendiri untuk memahami suatu hal ya Pak ya. Jadi di situ tuh memang kesulitan yang beberapa teman Hayatus itu rasakan ketika berubah dari yang kita belajarnya itu dari offline menjadi online seperti itu. Apalagi yang kemarin memang notabene tidak semuanya teman-teman mahasiswa itu berada di ruang lingkup yang gampang sinyal. Hayatus sendiri juga sangat merasakan, dan itu benar-benar bisa dibilang sangat bekerja ekstra untuk mengikuti beberapa semester, terutama dalam perkuliahan online itu Pak. Bahkan di rumahnya Hayatus itu baru semester 4 itu baru ada tower. Tower yang memang benar-benar koneksinya itu sangat bagus. Dari semester 1 sampai semester 4 itu Pak. Hayatus itu untuk kuliah itu harus keluar rumah. Apalagi dulu yang benar-benar Hayatus rasakan itu sampai kayak ya Allah kok gini banget, susah
maksudnya mencari ilmu perjuangannya itu dulu itu apalagi bulan puasa Pak. Apalagi kita kan juga masih sahur kan, terus menjelang subuh, masih sholat segala macam, tidur lagi kan. Jam 7 harus sudah ada mata kuliah. Sedangkan kalau di rumahnya Hafiz itu tidak ada sinyal. Habis itu harus jalan, masih jalan keluar rumah itu Pak. Lingkupnya rumah harus lumayan jauh dari sini, mana ya? ATM Center. Itu jalannya. Itu pun masih yang kayak gini-gini. Tapi alhamdulillah yang sangat luar biasa itu juga menjadi pengalaman kepada teman-teman. Betapa ya kayak kita harus perlu dan mampu menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang di luar prediksi kita. Gitu. Berarti menurut Agus digitalisasi pembelajaran di negara kita itu belum efektif ya? Iya, belum efektif 100%. Karena memang di situ kan kita tidak bisa menyamaratakan antara apa ya, terutama dalam segi fasilitas. Terutama seperti yang tidak ada yang banyak sinyal, ada yang tidak ada sinyal. Itu juga ada yang ya misalkan ada dari kalangan menengah ke atas, ada yang pakai wifi gitu. Sedangkan kita gunakan untuk menggunakan wifi, kita membeli kuota saja itu susah gitu. Mungkin itu sih yang menjadi tantangan yang sangat besar untuk teman-teman. Ya, terus. Oke, berikutnya berprestasi ya. Hayatus itu menurut saya saat ini dengan memakai stempel aja udah berprestasi. Tapi bolehlah prestasi Hayatus yang lainnya. Prestasi. Sebenarnya kalau membicarakan prestasi, kalau di masalah akademik sih ya Pak ya, itu memang suka satu hal yang di lapangan. Di lapangan. Iya. Maksudnya seperti OSN atau kayak program OSN itu kan lebih ke pendidikan akademik seperti itu. Tapi itu lebih suka di di lapangan atau hal-hal baru yang ada di lapangan seperti itu. Itu juga kan pernah ikut beberapa kegiatan seperti pramuka, terus juga beberapa kegiatan yang ada di kampus, kemudian juga di luar kampus seperti DKR, dan juga alhamdulillah sekarang terus dipercaya sudah 1 tahun keberadaan menjadi ketua PAC PPNU Tanjung Bumi seperti itu. Mungkin mengenai prestasi-prestasi seperti yang kayak akademik memang harus tidak memiliki basic di situ, tetapi sudah menjadi kesempatan yang sangat luar biasa harus dipercaya oleh beberapa orang tentunya untuk berada di posisi itu. Dan alhamdulillah sekarang Hayatus baru bergabung di salah satu program yang dijalankan oleh PCNU Bangkalan, di mana di situ ada salah satu program yang dilaksanakan itu Nuba TV. Di situ Hayatus baru 3 bulanan lah gabung di situ. Ada Nuba TV. Iya. Punyanya PCNU Bangkalan. Iya, PCNU Bangkalan. Bolehlah saya diundang podcast bersama. Iya. Iya, itu kebetulan kan dari PCNU Bangkalan sendiri itu berinisiatif untuk memiliki media sendiri. Jadi ketika ada kegiatan yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama atau keagamaan yang ada terutama di Bangkalan itu akan dilibatkan. Malah atas sudah ada atas keluarga. Iya, alhamdulillah. Kesana. Iya terus. Iya. Serius? Sama kru di Bali. Meliput juga. Iya. Kamu jadi hostnya atau gimana? Jadi ya. Reporternya. Alhamdulillah. Coba nanti tolong kirim videonya terus potongannya terus. Siap. Mungkin lagi proses mengedit. Oh iya. Karena live streaming kemarin Pak. Streaming. Iya, live streaming. Karena memang kemarin itu dari PCNU sendiri itu berkoordinasi dengan panitia Nuba TV itu untuk melakukan live streaming. Jadi mulai dari Senin malamnya. Senin malam. Iya. Berarti meliput Habib Syekh juga ya? Iya, Habib Syekh. Kemungkinan itu kemarin juga ada dua tim, di mana ada yang report di dalam dan ada yang di luar. Kok bisa masuk tembus ke dalam terus? Berarti kamu dari sana di hari ini kan? Senin. Bisa masuk tembus tuh? Macet terus ada yang nggak bisa masuk tuh. Soalnya itu mungkin Hayatus kan nyampe ke Sidoarjo itu Pak jam berapa? Setelah maghrib. Iya, setelah maghriban lah. Itu meskipun ramai itu masih kayak ramai biasa, tidak terlalu yang kayak dempet-dempet banget. Jadi kemarin itu meskipun Hayatus sebagian ngeliput yang di luar, Hayatus sempat masuk. Iya, maksudnya yang kayak susahnya itu kayak biasa gitu, kayak antri biasa. Kalau pas
jam 10 ke atas itu udah macet banget. Iya, 10 atas Iya, berarti 10 ya. ya. Rombongan. Bahkan yang datang ada loh yang dari hari Ahad yang datang. Ada ya. Iya. Kemarin pas saya itu sedang report itu ada salah satu banser yang saya itu wawancarai untuk persiapan panitia itu atau apalagi amanah itu seperti apa. Beliau bilang ada yang datang hari minggunya untuk ikut berpartisipasi dalam memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama yang 1 abad ini. Sangat luar biasa antusias masyarakat. Ya. Keren ya, terus luar biasa ya jadi mas. Masih belajar. Nama Mbak TV. Nuba. Nuba TV. Itu sih NU Bangkalan. Bangkalan TV. Iya, oke. Terus pas kemarin itu siapa yang sosok tokoh nasional yang aku lihat di depan mata? Kemarin itu saya tuh sempat ketemu sama itu Bapak apa namanya? Kalau presiden itu masih belum karena habis itu kebagian semalamnya kan untuk yang report itu masih hanya di layar. Presiden kan pagi subuh ya. Iya. Terus Itu sedikit tapi sempat lewat Habsen itu mobilnya terus juga ada beberapa VV Zulfikar. VV. Iya. VV cantik ya. Iya. Dan Ayat kan memang untuk ngikutin VV Zulfikar itu kan dari sebelum banyak viewers banyak pengikutnya di Instagram itu tuh masih ada trendnya harus nggak banget. Emang berasa nggak itu? VV. Iya. Karena dulu Ayat terus SMA kelas 1 itu masih SMP. Ya. Memang suka VV itu dari SMP SMA kelas 1. Iya. Pernah ketemu nggak di BPN kegiatan? Masih belum pernah. Karena sepertinya VV Zulfikar itu masih baru aktif kemarin kan ikut pelantikan di BP. Iya. Iya. Keren. Jadi Jakarta Iya, ya. di Jakarta. Jadi langsung di pimpinan pusat. Oh iya, sekarang Iya, di pusat. langsung pusat ya. Iya. Ya beda aja kalau udah punya privilege ya. Benar. Oke, belajar, prestasi, sekarang berkarya. Nah, menurut Antus, apakah Antus itu sudah berkarya? Kalau sudah, karyanya apa? Kalau belum, akan berkarya apa? Sebenarnya mengenai karya, Hayatus itu apa namanya belum memiliki yang kayak real karya yang ini seutuhnya seperti itu. Tetapi memang Hayatus itu untuk karya sendiri Hayatus memang lebih ke yang memang tidak terlalu tertentunya kayak real seperti ini. Hayatus kan memang karyanya Hayatus itu memang sangat suka di fotografi. Cuma memang ada beberapa karya yang ingin Hayatus realisasikan terutama di PAC Independen Indonesia sendiri. Di situ Hayatus sedang proses dengan Pak Ketua rekan saya untuk menciptakan tempat podcast sendiri. Podcast di sekretnya. Boleh lah, saya undang lagi terus. Beneran boleh Pak? Iya, serius Ya. terus. Ya, beneran. Kamu yang undang serius juga. Enggak beneran karena memang lagi proses pembentukan. Sekarang lagi persiapan untuk tempatnya. Mungkin dekat pantai kan? Iya. Iya. Nanti sekali lagi. Terus ya. Beneran loh ini Pak. Serius, Iya. kamu yang beneran tentang Iya. saya enggak ya kan? Beneran ini. Nanti insya Allah Hayatus bakalan hubungin Bapak lagi. Siap. Sebenarnya kan kita ketemu lagi terus. Iya. Serius terus terus. Iya Pak. Saya jadi target objek fotografi kamu terus. Oke. Selanjutnya berkarya sudah, sekarang berkontribusi. Mungkin berkarya dan berkontribusi ini, berkarya adalah idenya, kontribusi adalah targetnya untuk siapa karya kita itu ya. Nah, menurut Antus, kontribusi apa? Antus itu. Ya, mengenai yang telah saya sampaikan dari barusan mengenai podcast ya. Karena memang untuk podcast sendiri itu memang Hayatus excited sekali untuk membuat atau anggaplah proses pembuatan podcast untuk terutama untuk PAC Independen Tanjung Bumi sendiri. Karena memang untuk zaman sekarang itu media itu sangat berpengaruh dan bahkan tidak usah orang lain, saya sadar yang kayak melihat handphone ya apa-apa itu kayak TikTok, YouTube, Instagram dan segala macam. Di situ saya ingin memanfaatkan yang tentunya manfaat yang baik terhadap terutama untuk salah rekan dan rekan kita PAC Independen Tanjung Bumi atau bahkan masyarakat luas yang menggunakan sosial media seperti itu. Karena memang tentunya juga yang akan dikemas dalam podcast yang insya Allah akan teman-teman PAC rilis
itu berupa yang kayak anggaplah bisa dibilang dapat diambil atau lebih ke ranah motivasi ataupun hal-hal yang membangun terhadap perjuangan, terutama perjuangan PAJ. Terus pola TikTok saya belum. Profil saya kan motivator pendidikan dan mantan mahasiswa. Tak boleh. Kan baru punya TikTok soalnya. Iya, saya bikin kalian podcast di Manis ini terus saya dengar ceramahnya Gus Bahatus bahwasanya jangan kejahatan yang meramaikan dunia sosial media. Iya. Sudah saatnya kebaikan. Kalau masalah dapat uang apa itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kalian terus dapat kebaikan terus. Iya, benar sekali. Tangan Gus Bahatus. Tangan untuk kita semua. Iya, karena memang kayak yang sering FYP di sosial media ini kayak kurang berfaedah, apalagi yang kayak joget-joget. Maksudnya kalau masih asik joget kayak latihan itu kan masih bisa ya, tapi kalau yang kayak sedikit hal-hal yang kayak kurang etis untuk ditanamkan itu sangat sayang sekali, apalagi untuk pengguna sosial media sekarang dari seluruh kalangan, adik-adik yang kecil-kecil bahkan balita atau semuanya itu sangat disayangkan ketika anak-anak maupun generasi muda itu melihat hal-hal yang seperti itu saja. Gitu, luar biasa. Kamu kok bisa keren dari situ? Bapak kok bisa keren juga sih? Saya juga sangat senang sekali diundang podcast karena memang Hans juga suka podcast. Oh gitu. Saya kapan tuh beda kamu terus? Kenapa? Beda kamu tuh kapan? Kemarin. Kemarin. Iya, kemarin. Jadi langsung besok, alhamdulillah. Kan excited. Nah, harus ya. Luar biasa. Yang semukanya aku sih dari saya mengalah hari ini. Hari ini loh terus 3 podcast saya terus. Oh, Masya Allah. Demi kamu terus. 3 podcast. Iya ya. Bapak kan juga kemarin dia bisa screenshotan kan? Iya, gitu. Iya. Tapi soalnya terus aku ketemu sama awal magang itu, jadi kayak saya tetap podcast. Tapi kamu sedang kesini lagi, kan kamu bilang Pak Joni itu nggak udah nggak di sini gitu kan? Dan Senin masih ada. Nanti kita harus kembali. Ini beneran ini untuk podcastnya PAJ. Serius, ya, bro, serius saya suka jalan-jalan ke Deli Madura. Saya kemarin nggak sih, jadi brosur KKN ini terus. Siapa nanti kali? Alas Raja, Paternak Modu, sama Labuan Sampah. Belum dari Tanjung Bumi nih. Belum. Next time. Kemarin saya mengisi Tanjung Bumi sebagai pembicara di cancel acaranya. Serius itu. Oleh. Ada dosen FIP itu pengabdian PKN. Nah, akhirnya miskot apa di sananya sama pihak desa sananya. Gitu. Ya, insya Allah kayak itu bakal jadi banget untuk Bapak untuk podcastnya PAJ nanti. Siap, terus. Ini berangkat sama siapa? Nanti kebetulan juga kan ada di misalnya PAJ dan kalau sih sudah punya. Kalau mau